Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cikita Bunga Ratnasari dari kelas E dengan NIM 19021020459. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangbiakan Tumbuhan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan vegetatif yaitu dengan cara dicangkok. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu melalui biji kacang hijau. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Percobaan yang pertama, siapkan alat dan bahannya, yaitu pisau, plastik, tali rafia, tanah dan pupuk kandang yang telah dicampur menjadi satu, kemudian air, dan tumbuhan atau pohon yang akan kita cangkok. Kemudian pilihlah pohon yang batangnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Langkah berikutnya, ambil pisau, lakukan penyayatan kurang lebih 10 cm. Setelah penyayatan selesai dilakukan, kita ikat menggunakan plastik yang sudah disiapkan. Biar ikatannya kuat, tambahkan tali rafia. Berikan pupuk kandang yang telah dibuat dan tempelkan kepada batang. Kemudian berikan ikatan di bagian atas pada tali. Ikat menggunakan tali rafia supaya ikatannya kencang. Kemudian beri lubang-lubang kecil. Setelah itu kita persihkan sedikit air untuk menjaga kelembapannya. Setelah itu, catat dan dokumentasikan perkembangan percangkokan seminggu sekali selama 6 minggu. Percobaan yang kedua, siapkan alat dan bahannya. Biji kacang hijau,
3 gelas yang telah diberikan label air teh, air biasa, dan air deterjen. 6 buah gelas plastik yang telah diberikan label, 1 botol bekas, 1 gelas ukur, air secukupnya, deterjen, kapas secukupnya, 2 buah sendok, gunting, dan kertas label. Langkah yang pertama, rendam biji kacang hijau semalaman. Tuangkan air teh ke dalam gelas yang telah diberikan label, air biasa, dan air deterjen. Dalam pembuatan air deterjen ini, kita memerlukan 100 ml air. Masukkan deterjen kira-kira sepucuk sendok. Taruh pada gelas yang berlabelkan air deterjen. Sisa pada air deterjen ini bisa dimasukkan ke dalam botol. Kemudian, siapkan 6 gelas yang telah berlabel. Air biasa di tempat yang terang, air biasa di tempat yang gelap, air teh, air deterjen, kita sendirikan air biasa, air teh, dan air deterjen yang nantinya akan diletakkan pada tempat yang gelap. Di sini yang bagian yang akan ditempatkan ke tempat yang terang, di sini yang gelap. Langkah berikutnya, ambil kapas secukupnya, masukkan ke dalam gelas plastik. Kemudian, ambil sendok, masukkan 3 jenis air ke dalam masing-masing gelas sesuai dengan labelnya. Yang pertama, air biasa. Air teh. Air deterjen. Lakukan hal yang sama.
air yang berbeda ke dalam gelas plastik sesuai dengan labelnya. Kita masukkan 6 butir kacang hijau ke dalam masing-masing gelas. Setelah kita memasukkan biji kacang hijau sesuai dengan gelas yang telah diberikan label, kita amati perubahannya selama 1 minggu. Kita letakkan 3 jenis air di tempat yang terang, 3 jenis air di tempat yang gelap. Selama 1 minggu, kita pastikan kapas yang terdapat pada gelas jangan sampai mengering. Apabila mengering, segera berikan air sesuai dengan jenisnya. Namun, dalam pemberian air jangan sampai biji kacang hijau tenggelam. Kemudian, amati perkecambahan dan biji-biji sediaan. Tulis kapan biji kacang hijau ini mulai berakar, berkecambah, berbatang, dan berdaun pada biji kacang hijau. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.